Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Anggraini, BP 1810813002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran klasik tentang sosiologi perkotaan, di mana itu ada pemikiran Asia, pemikiran Eropa, dan pemikiran Amerika. Baiklah, masuk ke pemikiran Asia. Di sini saya mengambil ahli, yaitu pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Wasit, sebuah dusun kecil di kota Farab, provinsi Transokhiana, Turkestan, pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang sangat ulung di dunia Islam. Menurut Al-Farabi dalam Fahri 2001 52, kota adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mencapai kesempurnaannya. Kota yang dalamnya terdapat kebahagiaan menjadi mudah dapat dicapai karena usaha kooperatif para penduduknya. Kota di mana kebutuhan penduduknya dapat terpenuhi, dapat melakukan kerjasama dan interaksi antar penduduk di dalamnya. Al-Farabi sendiri di sini ia membagi dua bentuk kota, yaitu kota utama, di mana kota utama ini menjadi contoh moral dan teoritis, dan kehidupan bermasyarakatnya ini, penduduknya ini mengenali hakikat Tuhan berupa intelek aktif, kehidupan akhirat, dan bersandar pada tata nilai kebajikan. Pemimpin dari kota utama ini sendiri adalah orang yang mempunyai kemampuan mengelola semua bidang kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ia juga harus mampu menerima pencerahan intelek aktif, baik itu lewat bakat maupun pengembangan diri. Selain kota utama, itu ada kota kebodohan. Kota kebodohan merupakan kota yang di dalamnya tidak menjalankan aturan Tuhan dengan baik. Hanya sepenggat yang mereka anggap baik bagi mereka, diri mereka sendiri. Penduduk di dalam kota ini merupakan hamba yang tidak taat kepada Tuhan dan lebih condong pada kehidupan duniawi. Untuk kota kebodohan ini sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kota kemestian, kota kehinaan, kota kebejatan, kota ningrat, kota tiranik, dan kota demokratis. Selanjutnya, untuk pemikiran Eropa, di sini saya mengambil ahli, yaitu Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864. Weber sendiri ia lebih tertarik untuk melihat perkembangan model kota itu secara general. Weber melihat kota secara umum itu sebagai pertama, komunitas perkotaan itu harus didasarkan atas perdagangan. Politik harus mempunyai pengadilan dan hukum sendiri, dan paling tidak otonomi politik, serta juga harus mempunyai militer untuk pertahanan. Yang ketiga itu komunitas kota harus mempunyai suatu bentuk asosiasi yang saling berhubungan. Yang terakhir, dalam kota dan budaya, Weber menganalisis bahwa setiap kota pada kultur yang berlainan dan pada waktu yang berlainan dalam sejarah adalah proses yang berbeda. Aspek sosial dari kehidupan kota ini menurut Weber itu memang menarik, tetapi sangat sulit dalam menentukan apakah sebenarnya sosiologi perkotaan itu. Apalagi saat ini perbedaan kota dan pedesaan itu dan desa itu sangat kabur. Sementara itu, beberapa kota juga sudah saling menyambung dan mewujudkan daerah perkotaan, serta mencaplok daerah pedesaan yang ada di antaranya. Selanjutnya, Weber sendiri dalam Daljoni 1997, 68-69, dalam mempelajari sejarah kota ini, ia menyusun 5
5 topologi perkotaan. Yang pertama itu ada kota-kota kuno di Timur Tengah, di mana dulunya kota ini adalah pusat kerajaan dengan pegawainya, imam, serta budak. Yang kedua itu ada kota-kota kuno di Asia, di mana keadaan kota ini mirip dengan yang ada di Timur Tengah. Selanjutnya yang ketiga, kota-kota Eropa di abad pertengahan. Nah, di sini muncul dan berkembangnya setelah penduduknya mendapatkan hak kekotaan dari para bangsawan dan kekuasaan. Yang keempat itu ada kota di Eropa dalam masa sejarah modern, di mana kota di masa ini bercirikan keterbukaan ekonomis. Yang terakhir atau yang kelima itu kota-kota modern di dunia barat, di mana di sini terlihat kepadatan lalu lintas di kota itu mulai meningkat. Nah, Weber sendiri dia tertarik pada kelahiran kota di barat karena kota di barat menurutnya itu menyediakan alternatif bagi tatanan feodal dan menyediakan tempat bagi berkembangnya kapitalisme modern dan lebih umum lagi rasionalitas. Nah, untuk itu ia mendefinisikan kota di barat ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemukimannya yang relatif tertutup. Yang kedua, relatif besar. Yang ketiga, memiliki pasar. Dan yang terakhir itu memiliki otonomi politik yang parsial. Yang terakhir itu ada pemikiran Amerika. Di pemikiran Amerika ini saya mengambil George Simmel. Simmel sendiri lahir di Berlin pada 1 Maret 1858. Nah, dalam membahas kota, Simmel mengaitkannya dengan kebudayaan objektif dan masyarakat modern. Hampir sama dengan aliansi Marx, Simmel ini juga menguraikan teori aliansi budaya dalam The Philosophy of Money. Teori aliansi budaya tersebut diletakkannya dalam konteks perkembangan kebudayaan modern, khususnya itu pergulatan antara budaya objektif dan budaya subjektif. Simmel sendiri mengidentifikasikan sejumlah komponen objektif itu misalnya seperti perkakas, sarana transportasi, produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bahasa, ranah intelektual, kebijakan konvensional. Serta itu ada dogma agama, sistem filosofis, sistem hukum, dan kode moral, serta yang terakhir gagasan ideal. Nah, pembahasan Simmel tentang kebudayaan objektif ini dapat kita kaitkan dengan analisisnya tentang bentuk interaksi. Dalam esainya yang berjudul The Metropolis dan Mental Life, Simmel menganalisis bentuk interaksi yang terjadi di kota modern. Ia melihat kota metropolis sebagai area asli pertumbuhan kebudayaan objektif dan merosotnya kebudayaan individu. Selanjutnya, menurut Simmel, kota juga menjadi pusat pembagian kerja dan spesialisasi memainkan peran sentral dalam produksi kebudayaan objektif. Sementara kebudayaan individu ini dilihat semakin merosot. Kota adalah sebuah penyeimbang yang begitu menakutkan, di mana nyaris semua orang mementingkan kalkulabilitas. Di dalam buku The Philosophy of Money ini menunjukkan bahwa Simmel ini memusatkan perhatiannya tuh pada uang. Dalam pembahasan hubungan uang dengan nilai, Simmel berpendapat bahwa orang menciptakan nilai dengan menciptakan objek, memisahkan dirinya dari objek-objek tersebut dan selanjutnya berusaha mengatasi jarak, kendala, kesulitan untuk mendapatkannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.